Kisahnya tentang seorang yang muda belia, umur 21 tahun, telah menaklukkan kota yang sangat terkenal dan sangat kuat pada waktu itu, yakni penaklukan Konstantinopel. Apakah kalian kenal dengan penakluk Konstantinopel? Siapa namanya? Kenalannya di mana? Pernah ketemu? Nah, luar biasa ya. Nah, kenapa kisah itu begitu inspiratif? Ternyata inspirasi dari Muhammad Al-Fatih dan kaum muslimin pada waktu itu dari salah satu nubuah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, la tuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Konstantinopel akan ditaklukkan, akan dibuka, maka pemimpinnya adalah pemimpin terbaik dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Muhammad Al-Fatih yang masih muda belia, masih kuliah kalau sekarang, umur 21 tahun, ternyata beliau bisa membuktikan nubuah Nabi tadi. Di bawah bimbingan ulama karismatik Syekh Ahmad Al-Qurrani dan juga Syekh Samsuddin, beliau tumbuh seorang pemuda yang brilian, mempunyai kemampuan sakofah yang luar biasa, berbagai disiplin ilmu, bahkan tidak hanya disiplin ilmu, berbagai strategi politik yang berlian beliau kuasai. Apakah masa-masa sebelumnya Konstantinopel tidak ditaklukkan? Tidak. Usaha demi usaha untuk menaklukkan Konstantinopel dilakukan sebanyak 8 kali. Yang pertama kali 5 kali penaklukan Konstantinopel di masa Bani Umayyah, Kesultanan Bani Umayyah, belum berhasil. 1 kali di bawah Kesultanan Bani Abbasiyah, juga belum berhasil. 2 kali di bawah masa Kesultanan Utsmaniyah, dan yang kedua ini ternyata Allah takdirkan Konstantinopel, Bizantium, Romawi Timur pada waktu itu takluk di tengah kaum muslimin, di tangan kaum muslimin di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau usahanya itu adalah kurang lebih 564 tahun lamanya dari inspirasi hadis Nabi tadi. Dan ternyata beliau lakukan itu luar biasa, dengan tawakal yang tinggi kepada Allah, dengan pasukan elit yang terbaik, dengan teknologi mutakhir dan juga tim yang solid. Dengan izin Allah, Konstantinopel takluk di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Inilah kisah inspiratif, 21 tahun bisa mewujudkan nubuah baginda Nabi. Apa inspirasi dari nilai ini? Inspirasi dari kisah ini sebagai seorang pelajar, yang pertama, bermimpilah yang besar. Puncak Darussalam tidak seperti ini kalau tidak dibangun di atas mimpi yang besar. Tidak takut bermimpi, karena mimpi itu awal dari keberhasilan. Mimpi hanya sekedar mimpi, tanpa usaha yang jelas, tanpa usaha yang sistematis, maka kalian harus belajar dengan tekun untuk meraih mimpi tadi. Maka Bapak katakan, pinter, cerdas itu bonus, tapi tekun belajar itu wajib. Dengan ketekunan insya Allah kalian akan menjadi sukses. Pelajaran yang ketiga adalah siap untuk menghadapi tantangan, berani untuk menghadapi tantangan. Yang baru kelas 7 pantang mengeluarkan air mata, mewek nangis-nangis gara-gara tak pernah. Katakan kepada anak-anak kelas 7 yang baru, saya adalah remaja tangguh, pantang untuk mengeluarkan air mata. Apalagi kelas 9 atau mungkin kelas 11-12, ditanya kok nangis, tak pernah. Aduh, bulatkan dalam hati kalian, saya akan meniteskan air mata orang tua,
bapak dan ibu dengan tetesan yang penuh keharuan, dengan prestasi terbaik dan akhlak yang baik. Kalau itu dilakukan, insya Allah luar biasa kan ya. Pelajaran yang keempat adalah bagaimana kita selalu mengikutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap usaha kita. Karena Muhammad Al-Fatih dan segenap pasukannya luar biasa takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mendekat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, insya Allah sesuatu yang sulit menjadi mudah dan akan menjadi indah nantinya. Yang terakhir, pelajaran dari Muhammad Al-Fatih adalah jadilah santri yang berakhlakul karimah, yang arif dan bijaksana, dengan semboyan kita apa? Muslim sejati, berjiwa empati. Insya Allah dengan 5 pelajaran tadi, saya yakin santri Puncak Darussalam akan menjadi santri-santri yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian inspirasi dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.